Daun terap di atas tulang, jangan lupa siapkan bekalan. Kita hidup tidaklah lama, mari kita ketahui iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita di layar kaca milik tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang mulia ini. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, jika saya bertanya kepada kalian, tahukah kalian apa itu iman? Pasti semua tahu maksudnya, bukan? Membenarkan di hati, mengikrarkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota. Inilah maksud iman yang kita ketahui. Tetapi belum tentu kita mendapat kemanisan iman. Jadi, bagaimana agaknya cara kita mahu mencari manisnya iman? Inilah tajuk yang saya akan kupas pada hari yang mulia ini. Wahai sahabat-sahabat sekalian, seringkali kita mendengar masyarakat sekeliling katakan, apalah ayah ustadz, tapi anak jahat. Malah ada juga yang katakan, anak hafaz Al-Quran, tapi ibu tak tutup aurat pun. Jangan sahabat-sahabat sekalian, jangan sesekali berkata sedemikian. Mengapa? Karena iman tidak boleh diwarisi. Walau ibu, ayah yang beriman, iman hadir kepada insan yang terpilih, insan yang mencari ridha Allah, maka insan tersebut akan mendapat kemanisan iman dalam dirinya. Jadi apakah kemanisan iman itu? Kemanisan iman itu ialah apabila kita berasa gembira dalam melakukan ibadah kepada Allah dan sanggup menanggung kepayahan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun iman mestilah dicari sebagaimana kita mencari harta benda. Ia tidak mungkin akan datang sendiri tanpa usaha dan ikhtiar dari kita. Oleh itu, dalam mencari iman, kita mahukan kemanisannya. Jadi, bagaimana cara untuk kita mendapatkan kemanisan iman? Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya, sebagaimana maksud surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa setiap manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengikuti seruan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adakah rasa cinta di sini kita cuma perlu rasa di hati dan mengaku dari lidah saja? Tidak, karena rasa cinta ini mesti disertakan dengan amalan, yaitu mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap urusan kehidupan. Sahabat-sahabat, ingat lagi tak kisah Bilal bin Rabah? Beliau telah disiksa oleh tuannya dengan ditindih batu besar di dadanya. Namun disebabkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, ia tetap teguh walau diazab penuh dahsyat. Bahkan mulutnya tetap menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Begitu indah sekali keimanan Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat sekalian. Kita dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW lebih dari segalanya. Utamakan urusan akhirat dari urusan dunia semata-mata agar kita dapat memperoleh kemanisan iman dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya iman itu apabila hubungan dengan Allah kita jaga dan amalkan segala perintahnya. Seterusnya, cara mendapatkan kemanisan iman yang terakhir adalah membenci kekufuran seperti benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Kita mestilah menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, jauhi segala amalan-amalan maksiat dan perkara mazmumah dalam kehidupan seharian. Ini merupakan kewajiban setiap umat Islam untuk membenci kekufuran, karena Allah tidak meridhai kekufuran yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yarda li ibadihil kufra. Maksudnya, dan Allah tidak meridhai kekufuran hamba-hambanya. Kesimpulannya, kebencian kita kepada kekufuran akan menambah kemanisan iman dalam diri kita dan dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sahabat-sahabat sekalian, kita realistikan memperoleh kemanisan iman. Bukan saja tahu teorinya, malah praktikkan dalam kehidupan seharian. Iman tidak boleh diwarisi, tetapi perlu dicari. Sekian tazkirah ringkas dari saya. Semoga Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.